alumni kita tuh belum lulus sudah diminta. Juara itu biasa. Juara itu biasa guys. Harus cinta dulu. Cinta dulu. Kalau nggak cinta gimana menjalaninya? Kece Radio, your easy listening station. Halo Kece People, gimana kabarnya ini? Masih bersama dengan Doni, tentunya di program Bincang UNESA. Nah, kali ini Bincang UNESA hadir di Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Nah, sebelum kita berkenalan dengan program S1 Pendidikan Teknik Mesin, nih Doni kasih spoiler dulu nih, bahwa ada salah satu prestasi yang saling membanggakan, yaitu adalah juara pertama kontes mobil hemat energi yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi Republik Indonesia, yaitu dari tim Garnesa Racing. Wah, ini adalah salah satu timnya itu dari mahasiswa S1 Pendidikan Teknik Mesin. Nah, langsung aja nih kita akan ngobrol panjang lebar ya mengenai Prodi S1 Pendidikan Teknik Mesin bersama dengan Kaprodinya secara langsung, yaitu ada Bapak Dr. Suryanto MPD. Siap. Gimana kabarnya Bapak? Siap Mas Doni, sehat. Luar biasa. Kemudian juga hadir bersama dengan kita, yaitu ada Sekjur Teknik Mesin, ada Bapak Wahyu Dwi Kurniawan SPD MPD. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat Mas. Wah, luar biasa. Dan beliau ini juga salah satu tim pembina dari Garnesa Racing Team. Wah, keren banget nih ya. Nah, kita sebelum ngobrol tentang prodinya nih, kita mau ngobrol dulu tentang Garnesa Racing Team ini. Gimana perasaannya kemarin Bapak? Sudah bisa meraih juara? Oh, alhamdulillah yang jelas. Kami bersyukur. Bersyukur ya. Karena upaya selama ini tidak sia-sia gitu. Jadi tentunya selain bersyukur, kami bangga karena mahasiswa sudah menunjukkan. Nah, kenapa ya? Dengan ikut event ini, mereka itu banyak pengalaman, Mas. Jadi berjumpa dengan semua mahasiswa se-Indonesia ataupun ada tantangan di situ. Sehingga kami selaku tim pembina yang dikomandani oleh Pak Agung itu ya sangat bangga. Tapi juga karena ini bukan pengalaman pertama, jadi bangganya beda dengan pengalaman pertama dulu. Karena sudah 3 kali nih. 3 kali dari 2018, 2020 sama 2022. Wah, sudah 3 tahun ya, sudah pernah jadi juara. Jadi lebih kayak biasa sih jadi juara. Begitu Bapak ya? Kalau menurut saya sih juara itu biasa. Oh, juara itu biasa guys. Kenapa? Ya karena kita sudah sering, gitu kan? Sudah sering. Jadi anak-anak atau adik-adik mahasiswa kita itu dengan pembina yang top, ya, yang dedikasinya bagus, ya, sering mendapatkan juara. Meskipun sarana prasarana yang dipakai anak-anak itu sangat murah. Gitu. Tapi kalau sudah kompetisi nggak kalah dengan yang lain-lain, nggak kalah. Gitu. Gitu maksudnya. Nah, itu dia ini. Nah, ini memotivasi adik-adik SMA yang ingin bergabung di Prodi S1 Pendidikan Teknik Mesin. Nah, gimana caranya nih kalau mau bergabung? Mungkin ada hal-hal yang perlu disiapkan nih oleh adik-adik calon mahasiswa. Ya, saya mengajak adik-adik yang baru lulus SMA atau yang lulus SMK, silahkan bergabung dengan kami, ya kan? Tidak ada syarat-syarat yang khusus ya. Tidak harus juga punya bekal kompetensi teknik mesin, tidak ya. Yang penting lulus SMA atau lulus SMK. SMK khusus SMK bidang teknik mesin. Saya kira itu. Mas, saya menambahkan dikit. Boleh, silakan. Nah, untuk background dari calon mahasiswa itu tadi benar dikatakan oleh Pak Sur. Jadi apa sih yang mungkin menurut saya kemauan dulu. Kemauan dulu tuh Mas. Kalau kita sudah ingin, motivasi kita sudah tinggi, maka kita akan melalui kuliah itu lebih enteng. Itu dari saya. Oke, baik. Jadi kembali lagi ya, memang harus dari minat kita sendiri, betul ya. Suka dulu. Harus cinta dulu. Cinta dulu. Kalau nggak cinta gimana menjalaninya? Kayak cinta beneran. Dan kita teman-teman di grup Prodi Teknik Mesin itu akan menyambut dengan gembira. Menyambut dengan gembira ya. Kehadiran adik-adik ini ya, calon mahasiswa S1 Pendidikan Teknik Mesin. Baik, kemudian nih, apa saja nih akan dipelajari oleh mahasiswa di S1 Pendidikan Teknik Mesin ini? Ya, yang dipelajari secara garis besar ya. Ya. Jadi tujuannya itu kan, tujuan prodi mencetak guru ya vokasi atau guru kejuruan. Tetapi tidak menutup kemungkinan
adik-adik itu bisa bekerja di mana saja, gitu. Jadi entrepreneur boleh, jadi apa saja lah, boleh, gitu ya. Nggih. Saya Silakan. tambahkan dikit. Mas Wahyu ya. Karena ini namanya aja prodi pendidikan aja. Betul. Pendidikan teknik mesin. Mungkin selama ini orang tua atau mungkin si calon siswa itu ya nanti muaranya di guru. Tapi ada gini, jangan berkecil hati. Guru di sini tidak hanya di sekolah, bisa menjadi praktisi misalnya nanti di industri bagian training, itu bisa Mas. Atau mungkin nanti di balai pelatihan, itu juga bisa. Dan hasil tracer kami yang beberapa tahun terakhir itu tidak sedikit yang kerja di industri ternyata. Nah itu kan salah satu keunggulan juga. Selain kita ingin jadi guru, nanti juga bisa menjadi praktisi di industri. Itu Mas. Oke, baik, udah terjawab nih ya. Baik, Ya. kemudian juga ini ada stereotip nih bahwa katanya untuk mahasiswa teknik mesin, pendidikan teknik mesin ini didominasi oleh kaum lelaki ya. Akhirnya timbul sebuah stigma katanya kaum lelaki ini menghasilkan produk mesin penghancur hati wanita. Begitu nih katanya. Kalau zaman orang dulu bilangnya kayak gitu nih. Ya. Ini gimana nih tanggapannya nih Pak? Wah, ini Pak Sri yang lebih pengalaman. Wah. Berpengalaman menghasilkan produknya ini atau gimana Ya. nih Pak? Atau Ya, gimana sekarang? enggak lah, itu pikiran kuno yang itu ya. ya. Pikiran sekarang ini apalagi sudah 4.0, apalagi sekarang ini menjelang 5.0 ya. Itu sudah tidak lagi bicara mengenai status gender, laki-laki dan perempuan itu semua sama. Tuh, Dek. Jadi silakan adik-adik yang perempuan, yang wanita, terutama yang cantik-cantik atau siapa saja silakan daftar ya. Bahkan perlu saya sampaikan ya, ada beberapa mahasiswa kita itu yang pendidikan teknik mesin tapi dia juga foto model. Ada yang jadi Iya, Mas Wahyu ya? betul. Jadi model. Kan keren ya. Keren ya. Keren. Jadi mengembangkan akademik dan juga soft skill-nya Iya juga lah. ya. Betul, betul. Ya. Jadi ada juga Mas menarik. Jadi pernah kami ya penelitian kecil-kecilan lah. Jika ada misalnya 5 atau 10 mahasiswa nih cewek dibandingkan dengan hanya 2 saja, ternyata motivasi belajar yang cowok itu berbeda. Oh. Dengan semakin banyak si cewek di dalam kelas, ternyata si cowok itu semangat untuk kuliah. Nah, ketika menjawab pertanyaan, ketika maju ke depan, ternyata ada motivasi sendiri itu. Ini yang menarik juga. Oke, jadi ada penelitian ya pengaruh motivasi terhadap minat belajar Minat belajar. mahasiswa. Oke, baik. Nah, jika sudah lingkungan udah oke, terus juga dosen-dosennya udah cakep nih ya. Bagaimana dengan akreditasinya dari pendidikan teknik mesin ini? Aduh, nggak nyombong kita ini. Waduh, gimana? Sudah melebihi yang utama. Unggul kita nih. Wow. Akreditasinya unggul. A+. A+ ya. Wih, Sudah Apalagi diakreditasi oleh Jerman. ASEAN itu kan Jerman. Keren kan? wah, Nah, keren banget Ya. nih. Jadi udah untuk akreditasinya adalah unggul ya. unggul. Sudah ya. bukan sangat baik lagi tapi sudah iya. unggul di atasnya. Sudah lewat itu. Sudah lewat luar biasa. Jadi Nah, selain unggul Mas, jadi unggul plus unggul kan nasional. Ya. Ada lagi yang internasional yang tadi disampaikan oleh Pak Sur. Jadi selain akreditasi nasional, kita juga terakreditasi internasional. Nasional. Nah, Wah. itu keunggulan. Keren banget nih. Nih calon mahasiswa adik-adik SMA nih ya. Ya. Gak usah ragu lagi ya. Emang ya. Udah 2 akreditasi nasional dan juga internasional. Iya. Keren banget. Nah, kemudian akreditasi sudah nih. Bagaimana dengan fasilitas yang ditawarkan oleh Prodi S1 Pendidikan Teknik Mesin ini? Ya, fasilitas menurut saya ya cukup lah, meskipun kita akan terus-menerus akan menginovasi ya semua fasilitas itu. Tapi pikiran kita kan begini ya, jadi kita ini kan hidup tidak sendiri ya, hidup berdampingan dengan masyarakat dan industri. Jadi kita harus bangun kerjasama yang baik lah dengan mereka. Insya Allah kekurangan-kekurangan itu nanti kita bisa atasi dengan cara-cara itu, Mas Dani. Itu. Benar. Nah, saya tambahkan sedikit. Boleh. Jadi, Silakan, Bapak. yang 2019 yang lalu, alhamdulillah kami itu dapat bantuan dari IDB. Itu kalau seingat saya nggak salah itu 8,2 M. Wow. Ya. Itu untuk lab mekatronika. Mekatronik. Nah ini kan anggaran yang luar biasa. Ya mungkin selama ini belum pernah kami dapatkan. Dengan anggaran itu ternyata kami bisa mengeksplor lagi. Jadi banyak semua trainer-trainer yang terbaru itu kita datangkan.
Nah, itu support pembelajaran biar lebih bagus lagi. Wow, keren banget nih. Akreditasi udah oke. Dosen dan juga mahasiswanya juga udah mantap juga. Terus fasilitas juga cukup lengkap. Wah, keren banget nih. Nah, bagaimana nih mengenai penerapan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Pak Menteri nih? Ya, saya dulu sebentar ya, nanti Pak Wahyu. Boleh, silakan. Jadi MBKM itu esensinya kan memberikan kemerdekaan kepada mahasiswa untuk menentukan masa depannya. Apalagi di era sekarang ini, untuk mendapatkan pekerjaan itu tidak butuh beberapa kompetensi lah. Dengan MBKM itu sangat-sangat tepat. Gitu. Nah, pelaksananya Pak Wahyu nanti cerita. Yeah. Kalau MBKM sebenarnya ini kan hanya istilah ya Mas ya. Iya. Nah, sebenarnya tuh dari dulu kamu sudah melaksanakan. Nah, contoh apa? PLP. Ya. Di magang di sekolah kan sudah keluar ke kampus. Betul, ya. Terus praktek industri kita juga keluar kampus. Cuma memang durasinya yang berbeda. Ada juga gini Mas, mahasiswa itu tidak puas satu kali saja magang. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Meskipun yang dilaporkan 1 kali. Yeah. Nah, itu mereka sangat senang gitu. Ternyata di luar itu seperti ini ya. Ada sesuatu yang tidak didapatkan di dalam kampus. Oke. Nah, tambahan lagi gini Mas boleh, Doni. silakan. Kalau dulu pikiran adik-adik siswa mahasiswa itu kalau ke industri katakanlah belajarnya hanya linear belajar tentang teknik mesin. Sekarang enggak. Belajar mengenai leadership, belajar mengenai marketing, belajar mengenai manajemen di pabrik itu. Nanti kita tekankan seperti itu. Sehingga harapan kita, alumni kita itu nanti itu bisa membangun entrepreneurship, menjadi seorang usahawan gitu. Oke. Di samping yang tadi. Baik, sesuai dengan harapannya tadi supaya bisa menghasilkan output yang luar biasa tadi begitu. Nah, ini lulusannya ini nanti ini akan biasanya ditempatkan di mana saja? Mungkin ada mitra-mitra yang bekerja sama dengan S1 Pendidikan Teknik Mesin. Mitra banyak, nanti detailnya Pak Wahyu ya. Tapi sekarang kita ini sudah mulai berpikir ya bahwa adik-adik kita itu harus bisa mandiri. Makanya ada 2 mata kuliah utama ya, namanya problem based learning pendekatannya, satunya project based learning. Nah, 2 pendekatan ini diharapkan nanti bisa menjadikan adik-adik kita itu mandiri. Mandiri untuk jadi apa saja. Tuh, termasuk jadi guru yang mandiri, terus bisa melakukan inovasi ya, untuk mengembangkan karir dan dirinya. Saya kira itu. Saya tambah dikit Mas. Boleh, silakan Bapak. Kalau ditempatkan justru lucu ya. Alumni kita tuh belum lulus sudah diminta. Itu ya. Iya. Tadi ada semester 5 itu mereka sudah ditarik. Yang sudah kerjaan dengan kita ya. Itu sering telepon dari pihak sekolah-sekolah itu. Pak, mohon dikirim mahasiswa semester akhir. Loh, kan belum lulus. Enggak apa-apa, Pak. Yang penting kan mereka punya kompetensi, sudah melaksanakan PLP, ilmunya sudah cukup. Jadi ya enggak masalah. Nanti ketika nanti lulus tinggal setor ijazah. Itu loh kelebihannya di situ. Oke, baik. Lah, sedikit ya. Boleh, silakan Bapak, monggo. Ini tidak promosi tapi menyampaikan fakta ya, kebenarannya. Bahwa adik-adik kita yang masuk ke UNESA itu punya keunggulan yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lain. Apa? Tuh. Adik-adik itu ulet ya, tekun ya, mau bekerja keras, mau juga kalau awal itu mau juga dibayar agak murah. Gitu. Itu benar. Itu orang menganggap itu negatif. Kalau saya melihat positif itu. Baru nanti secara bertingkat akan meningkatkan karirnya secara berjenjang begitu. Betul. Saya sepakat dengan Pak Suryanto. Saya juga ikut sepakat ini. Kayak gini ya. Kan profesi guru ya. Profesi guru itu kan bukan hanya profesi dunia, Mas. Dia juga profesi akhirat. Karena investasi ilmu kan di situ. Kita sampaikan ke siswa itu kan sangat bagus. Jadi kita dapat uang, dapat juga pahala. Nah, uang ini saya mengalami sendiri Mas. Dulu pernah saya dapat gaji 200.000 per bulan. Tapi bisa hidup saya. Nah, ini kan salah satu kekuatan kita, jangan bicara nominal, tapi nanti di suatu saat intinya prosesnya pasti akan baik. Gitu. Tapi harus optimis. Gajinya kecil, pendapatannya besar. Jadi ya gajinya kecil, pendapatannya besar. Nah, baik.
Mungkin bisa langsung aja disampaikan untuk closing statement kita hari ini supaya bisa memotivasi adik-adik calon mahasiswa S1 Pendidikan Teknik Mesin. Ya. Bagi adik-adik lulusan SMA maupun SMK, saya mengundang Anda semua untuk bergabung dengan kami ya, untuk menyiapkan masa depan Anda. Silakan bergabung. Kita menunggu. Mas Wahyu? Oke, ya. Saya tambahkan sedikit. Ya. Silahkan ya, teman-teman semuanya, adik-adik calon mahasiswa yang ingin masuk ke kampus, nggak usah ragu, nggak usah bingung, langsung saja masuk ke UNESA Prodi S1 Pendidikan Teknik Mesin. Nomor 1. Ya. Pendidikan teknik mesin gini Mas. Ya. Seperti UNESA ya, satu langkah di depan. Satu langkah di depan. Baik, terima kasih banyak kami haturkan sekali lagi kepada Kaprodi S1 Pendidikan Teknik Mesin, ada Bapak Dr. Suryanto MPD, dan juga ada Sekjur Teknik Mesin Bapak Wahyu Dwi Kurniawan SPD MPD yang telah hadir bersama kita di Bincang UNESA hari ini. Kita tunggu kehadiran kalian untuk bisa bergabung di S1 Pendidikan Teknik Mesin. Matur nuwun Mas Doni. Matur nuwun, terima kasih. Baik, saya Doni, penutup diri, terima kasih. Sampai jumpa lagi di Bincang UNESA berikutnya. Bye-bye. KC Radio, your easy listening station. KC Radio.